Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Oke, balik lagi bersama saya di channel saya Waridza Gionino. Ya oke guys, pada kesempatan video saya kali ini saya akan mengunboxing sebuah paket lagi ya guys. Nah jadi di depan kita di sini sudah ada sebuah paket. Jadi isi paket ini adalah sebuah busi ya guys. Ini isinya busi racing. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita unboxing. Jadi saya membeli ini online ya guys, online. Ini barangnya dari daerah Jawa Barat kalau nggak salah ya. Oke, plastiknya sudah terbuka. Sekarang kita buka bungkusnya di sini. Ya, oke guys, jadi untuk pengemasannya cukup rapi ya di sini. Di sini di bagian dalam dilapisi juga dengan bubble wrap sama penjualnya, biar lebih aman. Oke, langsung saja kita buka lagi. Oke, jadi ini dia penampakannya ya guys. Busi NGK G Power atau NGK G Power. Oke, langsung saja kita buka bagaimanakah bentuk fisik dari busi NGK G Power. Bagaimanakah bentuk fisiknya. Nah, jadi seperti ini ya guys bentuknya. Jadi ini dia rupa dari busi NGK G Power. Ini merupakan salah satu busi racing ya guys. Ini cocok untuk harian dan balap. Nah, jadi busi ini dia di bagian konduktor di sini dia menggunakan material atau berbahan platinum ya guys. Oke. Nah, jadi seperti yang kita tahu, busi merupakan sebuah suku cadang penting dalam sistem pengapian mesin. Nah, jadi ianya bertugas untuk memercikan bunga api yang dibutuhkan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresi di dalam ruang bakar ya guys. Nah, jadi saat ini NGK Busi Indonesia telah memperkenalkan busi G Power ini, yaitu busi yang menggunakan material logam mulia platinum. Nah, jadi di sini di bagian ujung sini ini dia berbahan platinum ya guys, platinum mulia. Nah, pada bagian pusat elektrodanya ini menggunakan material atau bahan platinum mulia. Dan banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan ya guys. Nah, maka dari itu setelah kita menggunakan busi NGK G Power ini, penggunaan bahan platinum ini yang disematkan di busi NGK G Power ini memiliki kemampuan menahan panas sekitar 21% lebih baik ya dari busi berbahan nikel atau berbahan besi biasa atau tembaga ya kalau nggak salah. Kalau yang busi biasa itu kan pada umumnya berbahan tembaga. Nah, jadi titik leburnya juga akan lebih tinggi dari nikel ya, dan harga lebih murah dibanding busi yang iridium. Kan ada juga itu busi yang berbahan iridium, tetapi ini untuk busi berbahan platinum di sini harganya cukup murah ya guys. Nah, jika dibandingkan dengan bahan alloy atau berbahan besi biasa, keunggulan busi G Power ini dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar ya guys. Jadi emisi rendah dan mudah di starter. Pastinya tahan lama di bawah suhu tinggi lapisan logam anti korosi. Oke, nah oke guys, jadi walaupun lebih murah dibandingkan jenis busi iridium, jadi busi bermaterial platinum ini mempunyai beberapa fitur yang sanggup meningkatkan kinerja di sebuah mesin kendaraan. Nah, jadi kenapa dibilang sanggup meningkatkan kinerja kendaraan? Karena di dalam busi G Power ini dia ada trapezoidal atau grand electroda di bagian ujung. Nah, ini
di bagian ujung ini guys. Nah ini bisa kalian lihat di bagian ujung sini. Nah itu kelihatan. Nah bagian ujung sini kelihatan kan, yang bengkok ini. Set. Nah di bagian ujungnya bisa kalian lihat. Jadi itu berbentuk trapezoidal atau ground elektroda di bagian ujung yang didesain untuk mengurangi efek quenching ya, quenching atau rambatan pembentukan api akibat tertahan sama bentuk elektroda dan jenis material bahannya. Sekaligus meningkatkan area pembentukan energi atau ledakan ya guys. Jadi di sini bisa kita perhatikan. Coba kalian perhatikan secara seksama lagi. Nah, di situ bentuknya dia modelnya agak seperti trapesium ya guys. Di bagian ujung dari ini, nah yang besi bengkoknya ini, dia di bagian ujungnya itu dia agak berbentuk seperti trapesium. Oke, jadi akan saya gambarkan di sini. Akan saya gambarkan. Nah, jadi kalau busi biasa di bagian ujung lekukan ini, besinya ini, dia modelnya dia sejajar atau berbentuk petak seperti ini ya guys. Nah, oke, bisa kalian lihat di bagian ujungnya ini. Nah, tetapi di dalam busi NGK G-Power Platinum ini, di bagian ujung elektrodanya dia berbentuk seperti trapesium. Jadi di bagian sudut bagian bawah dia agak membuat sudut seperti ini. Nah seperti itu. Nah seperti ini kurang lebih. Oke, kurang fokus. Nah oke, bisa kalian lihat. Nah, jadi bentuknya dia agak membentuk seperti trapesium ya. Di bagian sudut bagian bawahnya di sini dia membentuk sudut. Jadi sudutnya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya guys. Kalau yang busi-busi biasa itu yang berbahan tembaga, dia bentuknya seperti ini, kotak biasa. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, jadi kelebihannya itu tadi ini di bagian trapezoidal atau ground elektroda di bagian ujungnya ini dia berbentuk seperti trapesium yang akan mengurangi efek quenching atau rambatan pembentukan api akibat tertahan sama bentuk elektroda dan jenis material bahannya ya guys. Nah, jadi untuk kelebihan selanjutnya di bagian ujung sini, di bagian fine wire platinum tip centernya elektroda di bagian ujung tengah sini. Nah, jadi itu mempunyai ketebalan kurang lebih sekitar 0,6 mm. Jadi nggak sampai 1 mili ya guys. Nah, di bagian ujungnya itu sangat kecil sekali. Itu ketebalannya mendekati kurang lebih 0,6 mm ya, nggak sampai 1 mili. Jadi kalau yang busi biasa itu kan dia lebih bentuknya lebih besar di sini, bagian ujung elektrodanya di sini, tip centernya. Nah, jadi kelebihannya adalah dapat memercikan listrik secara konsisten. Nah, jadi kelebihannya itu ya guys. Ini dapat memercikan listrik secara konsisten, fokus dan stabil pastinya. Dengan diameter elektroda pusat yang tipis, yang tipisnya 0,6 mm tadi, nggak sampai 1 mili, maka kebutuhan arus di antara celah elektroda, dan pusat dan pusat ground busi di sini. Nah, di sini bagian kepala sini, di tengah-tengahnya. Nah, jadi otomatis akan meningkat
Nah, jadi kelebihannya dia akan memfokuskan api di bagian tengah-tengah dan otomatis pengapian busi akan lebih meningkat ya guys, di bagian tengah-tengah sini. Oke. Nah, jadi itulah beberapa kelebihannya. Tetapi ini ada kelebihannya lagi guys. Jadi kelebihan yang paling menarik di busi NGK G-Power ini adalah dia bisa memiliki, atau bisa apa kalau dibilang ya, bahasa Inggrisnya itu self cleaning. Nah, yang artinya dimana busi ini bisa diartikan sebagai busi yang bisa membersihkan dirinya sendiri. Oke, kalian paham? Artinya busi ini bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi kalian tak perlu repot-repot lagi bongkar-bongkar atau buka busi kalian. Jadi busi NGK G-Power ini dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi membongkar atau membuka busi kalian hanya untuk melihat atau membersihkan kerak karbon di bagian ujung elektrodanya di sini. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi ya guys. Tetapi agar fitur ini bisa bekerja dengan maksimal, ada beberapa syarat yang harus dipatuhi ya guys. Jadi syaratnya yang pertama itu adalah kode busi harus sesuai dengan spesifikasi dari mesin motor kalian itu sendiri. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi motor kalian kan misalnya Jupiter MX. Nah, Jupiter MX itu kode busi dari bahan pabriknya itu CPR 8EA JP-9 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Setahu saya itu. Nah, jadi di sini saya menyesuaikan ya guys. Saya menyesuaikan kodenya di sini. Jadi saya memilih kodenya CPR 8EA GP-9. Nah, jadi saya mencari kode yang sama dengan bawaan pabriknya ya guys. Oke. Di sini kalian paham? Jikalau busi tidak mampu menyesuaikan dengan mesin, maka self cleaning tidak dapat terjadi, atau pembersihan dirinya sendiri itu tidak dapat terjadi, dan busi pasti lama-kelamaan akan cepat ditumpuki kerak karbon ya guys. Nah, jadi untuk kalian kode di busi motor kalian itu harus kalian teliti juga. Jikalau kalian ingin mencari busi racing, kalian bisa cari busi dengan kode yang sama dengan kode busi bawaan pabrik motor kalian yang sudah direkomendasikan. Oke, jadi itu yang pertama tadi. Nah, jadi syarat yang kedua suhu mesin harus optimal ya guys. Nah, jadi maksudnya self cleaning dapat bekerja ketika motor itu melaju di kecepatan 60 sampai 80 km per jam. Maka kerak karbon rontok dengan sendirinya. Nah, jadi kalau kalian ingin kinerja self cleaning atau pembersihan diri sendiri di busi NGK G-Power ini bisa bekerja, kalian harus mengendarai kendaraan kalian di kecepatan 60 sampai 80 km per jam. Maka kerak akan rontok, kerak karbonnya akan rontok dengan sendirinya di bagian ujung elektrodanya di sini. Oke, sampai di sini kalian paham? Nah, ruang bakar yang cukup ideal untuk self cleaning yaitu dari untuk membersihkan dirinya dari tumpukan karbon. Itu suhu mesinnya bisa dicapai di suhu 500 sampai 800 derajat Celcius ya guys, dan motor di kecepatan 60 sampai 100 km per jam. Nah, jadi busi ini bisa membersihkan dirinya sendiri secara maksimal di mesin yang bersuhu 500 sampai 800 derajat Celcius, dan kalian harus mengendarainya di kecepatan 60 sampai 100 km per jam selama 10 sampai 15 menit. Oke. Nah, jadi kotoran yang menumpuk di bagian elektroda, di bagian ujung elektroda di sini itu akan terbuang melalui knalpot. Nah, oke, sampai sini kan paham kan guys? Oke, jadi untuk busi NGK G-Power ini banyak sekali kelebihan yang akan kita dapatkan ya guys. Jadi untuk kalian yang pengen cari busi racing yang bisa untuk harian dan balap, kalian bisa menggunakan busi seperti ini. Kalian bisa cari di toko-toko yang menjual spare part suku cadang sepeda motor, di toko-toko suku cadang sepeda motor di daerah kalian, dan mungkin harganya cukup berbeda di salah satu daerah dengan daerah lain.
Ada yang harganya sekitar 30.000, 35.000, 25.000. Jadi semua tergantung daerah ya guys. Oke. Mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan saya kali ini mengenai busi racing NGK G-Power Platinum. Dan untuk pemasangannya di motor saya di Jupiter MX, insya Allah akan saya buatkan videonya nanti. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya, kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi jika saya update video terbaru. Jika kalian suka video saya, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, kerabat kalian. Jangan lupa like, dan jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Maaf jika videonya terlalu panjang dan terlalu banyak cincong di sini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam Jupiter MX. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.